Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel ini. Kali ini kita akan belajar bab 2 pelajaran kita PAI kelas 10 SMA ataupun SMK sederajat. Kali ini kita belajar dengan bab 2 berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita akan bahas tentang aurat ya. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang berarti hilang perasaan. Nah, ini asal dari kata aurat. Kemudian yang berikutnya adalah aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi aurat itu adalah hukum Islam. Artinya aurat itu apa aja yang kita tutup, yaitu apa? Bagian tubuh seluruh manusia ya yang harus ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda antara laki dan perempuan ya. Kemudian kita akan membahas tentang makna jilbab ya. Jilbab itu apa? Secara etimologi adalah jilbab menurut etimologi adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa namanya khimar. Nah, jilbab itu artinya adalah pakaian yang longgar, bukan pakaian yang ketat. Walaupun jilbaban tapi ketat itu bukan berarti menutup aurat ya, tetap tidak boleh, harus pakaiannya longgar. Lantas apa Pak dalilnya Pak, kenapa kita harus menutup aurat? Memang ada perintahnya dari Allah, ada. Nah, di sini sebenarnya ada dua dalil, cuman untuk menyingkat waktu Bapak hanya memberikan satu saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna an yurafna falyudain wa kana ghafurur rahima. Ya. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, karena yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, inilah dalil bahwa kita harus menutup aurat kita ya. Nabi memerintahkan kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada seluruh orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah untuk menutup auratnya. Kenapa? Agar mereka lebih mudah dikenali. Kenapa Pak seperti ini? Apa sih penjelasan kok harus mudah untuk dikenali? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada istrinya, juga kepada wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbabnya mereka dengan maksud apa? Agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan menggunakan jilbab atau mengenakan jilbab ya, orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang mukminah yang baik. Insya Allah. Selanjutnya penjelasan berikutnya adalah bahwa pesan Al-Quran ini datang untuk menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa istri-istri Nabi itu seperti kaum budak ya, sama. Karena apa? Tidak pakai jilbab. Nah, karena pada masa itu budak tidak menggunakan jilbab, oleh karena itulah dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Kemudian kita lanjutkan penjelasan berikutnya ya. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Tentunya dengan menggunakan jilbab kita akan merasa nyaman ya, dan kita akan merasa kehormatan kita akan terjaga. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran dan begitu berjilbab ya. Banyak kasus sekali ya dalam akhir-akhir ini ya. Kenapa? Karena ya memang salah kita sendiri, tidak mengikuti ajaran agama Islam, yaitu apa? Untuk menutup aurat. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah ya, yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu untuk mengumbar auratnya. Padahal Rasul telah bersabda, sesungguhnya rasa malu dan iman selalu bergandengan, selalu beriringan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Jadi Rasul sudah mengatakan,
kita punya rasa malu dan punya rasa iman. Kalau rasa malu kita hilang, maka iman kita hilang. Dan kita beriman tapi rasa malu kita nggak ada, ya sudah ya, maka kedua-duanya akan tercabut. Nah, jadi rasa malu dan iman harus selalu beriringan agar kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama menutup aurat. Berikutnya adalah dari ayat tersebut kita harus punya tiga sikap yang harus kita tanamkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus bisa menjaga pandangan. Nah, kemudian kita harus punya rasa malu dan iman. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjaga aurat. Kalau orang sudah bisa menanamkan sikap punya rasa malu dan iman, ya, ini kurang ya, punya rasa malu dan iman, maka tentunya secara otomatis dia akan menutup auratnya. Nah, itu kuncinya adalah punya rasa malu dan iman. Baiklah, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Nah, kemudian apa saja yang harus kita lakukan setelah menggunakan jilbab? Banyak sekali orang-orang yang punya jilbab ini masih berkata kasar, ya, masih tidak jujur, ataupun masih melanggar peraturan Allah, ya. Apa itu? Ya banyak sekali ya. Nah, maka di sini kita harus menekankan bahwa setelah kita menggunakan jilbab atau setelah kita menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan, maka perilaku yang harus kita amalkan yang pertama adalah sopan santun dan ramah tamah. Sudah menggunakan jilbab, ya sudah menutup aurat, maka sikap yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus bisa menunjukkan sikap sopan santun dan ramah tamah. Dan yang kedua adalah kita harus bisa menunjukkan sikap jujur dan amanah. Kita telah jujur dan amanah, bagaimana Pak? Apa buktinya? Nah, kita jujur. Jujurnya gimana? Bahwa kita mengaku Islam, kita harus jujur, kita harus beriman kepada aturan-aturan Allah, yaitu apa? Salah satunya itu menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Menutup aurat. Maka setelah kita menutup aurat kita harus bisa menunjukkan sikap jujur kita dan amanah. Amanah itu dapat dipercaya, ya. Amanah itu dapat dipercaya. Selanjutnya adalah kita telah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setelah kita menutup aurat kita, ya, kita harus bisa mengamalkan sikap menjalankan amar ma'ruf. Amar itu perintah, ma'ruf itu kebaikan, dan nahi mungkar itu adalah menjauhi segala larangan Allah. Dengan menggunakan jilbab, dengan menutup aurat, kita telah otomatis menjalankan perintah Allah, yaitu amar ma'ruf, dan kemudian kita telah mengikut perintah Allah, yaitu nahi mungkar, menjauhi segala kelarangan Allah. Menutup jilbab adalah amar ma'ruf, amal baik, amal yang diperintahkan oleh Allah. Nahi mungkar, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, dengan salah satunya menutup aurat. Nah, kesimpulannya adalah pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, bahwa menutup aurat adalah kewajiban agama. Artinya, ya, kita harus punya kesadaran ini bahwa menutup aurat adalah kewajiban kita. Tidak bisa ditanya, wah Pak, saya masih belum sholat Pak, nggak ada urusan. Wah Pak, saya masih ngomong kasar Pak, saya masih suka berbohong Pak. Nah, itu nggak ada urusan, karena menutup aurat adalah kewajiban agama, seperti halnya sholat. Kemudian kedua, menutup aurat disyariatkan untuk itu, manusia itu sendiri. Jadi Allah memberitakan kita untuk menutup aurat adalah untuk kita sendiri, ya, karena kelak pada akhirnya adalah pembalasan di hari kiamat. Kalau kita di dunia ini sudah menutup aurat, insya Allah, ya, minimal dosa-dosa yang kita lakukan itu sudah terkurangi karena dengan menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah kaum mukminah wajib menutup auratnya kecuali yang belum balik, ya. Ini teman-teman yang mukminah atau yang muslimah, wajib kalian untuk menutup aurat kecuali kalian belum balik. Kalau sudah balik Pak, ya wajib. Nah, gitu ya. Dari sekarang mulai pelan-pelan kita pakai jilbab. Yang keempat adalah mengamalkan perintah Allah dengan menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat. Nah, itulah kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini. Tentunya saya ucapkan syukran jazilan, like, share, dan subscribe jika dirasa PowerPoint ini ada manfaatnya, dan share kepada teman-teman kalian yang sekelas ataupun yang satu SMA ataupun yang satu sederajat agar video ini bermanfaat. Tentunya saya mohon maaf
Apabila kesalahan dan kekhilafan dalam bertutur kata tentang materi ini, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.